Udah ke record Mas Riko? Sudah aman, Pak. Persen apa itu untuk kelas kita hari ini sudah terrecord. Oke, baik. Terima kasih Mas Riko. Oke, izin saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, rekan-rekan mahasiswa sekalian. Selamat Siang, siang, Pak. Pak. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang vaksin. Oke, baik. Nanti Mas Riko nanti direkap ya di grup yang tidak hadir siapa aja. Nanti di share di grup ya, biar gampang Oh, saya. ya. Baik, baik, Pak. Oke, oke, baik. Hari ini kita akan melakukan overview materi terkait apa yang rekan-rekan sudah pelajari di LMS kurang lebih seminggu ini. Kita akan coba bedah, kita akan coba overview. Kemudian nanti setelah itu kita akan diskusi ya, tanya jawab, diskusi bebas. Sama kita akan coba jawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk di Slido. Jadi nanti teman-teman kalau misalnya ada pertanyaan bisa dituliskan di Slido, atau kalau misalnya teman-teman mau bertanya langsung boleh juga nanti setelah sesi presentasi ya. Oke, hari ini kita akan bahas eh, pengantar tentang IoT ya. Jadi di minggu pertama itu kita masih membahas yang sifatnya konsep, definisi, gagasan ya. Jadi hari ini kita akan bahas, jadi kita belum terlalu masuk ke hal-hal yang sifatnya teknikal ya. Kita belum mulai praktikum segala macam. Mungkin nanti di minggu-minggu berikutnya. Jadi hari ini, di minggu ini kita akan sorry, di hari ini kita akan membahas tentang IoT dari segi konsep, kemudian seperti apa arsitektur atau infrastrukturnya, kemudian kita juga akan melihat contoh-contoh implementasi IoT ya yang ada di berbagai bidang seperti itu. Yang mungkin saja nanti bisa jadi referensi rekan-rekan sekalian ketika akan mencari ide untuk proyek akhirnya nanti seperti itu. Oke, bentar. Oke. Jadi outline pembahasan kita yang pertama kita akan memulai dengan revolusi industri ya. Ketika kita berbicara IoT itu tidak akan terlepas dengan yang namanya revolusi industri ya, khususnya industri 4.0. Kemudian yang kedua tentu kita akan membahas tentang IoT-nya dari segi definisi dan konsep. Kemudian yang ketiga kita juga akan berbicara tentang seperti apa arsitektur IoT ya. Nah, teman-teman mungkin di LMS sudah baca ada beberapa layer, ya, ada yang 3 layer, ada yang 5 layer, 7 layer dan segala macam. Itu untuk arsitektur. Dan yang keempat kita akan melihat contoh-contoh bagaimana IoT itu diimplementasikan di berbagai bidang ya. Misalnya di bidang pertanian, kemudian di smart home segala macam. Nanti kita akan coba lihat contohnya. Dan yang terakhir kita akan diskusi ya dan tanya jawab. Oke, kita mulai dari sejarah dari revolusi industri ya. Jadi ketika kita berbicara tentang IoT itu erat kaitannya dengan industri 4.0 ya. Karena IoT itu lahir di era industri 4.0. Nah, kita akan melihat sejarah revolusi industri itu mulai dari era yang pertama itu kurang lebih dimulai di sekitar abad 18 ya. Nah, di abad ke-18 itu industri pertama lahir ditandai dengan ditemukannya sebuah mesin yang ditenagai uap ya. Jadi menggunakan tenaga uap untuk proses penggeraknya. Nah, di era ini itu belum ditemukan yang namanya listrik ya. Jadi mesin-mesin untuk pabrik itu masih menggunakan uap untuk tenaga penggeraknya. Nah, listrik itu baru ditemukan ketika di abad ke-19 ya. Nah, jadi penemuan listrik itu menandai perubahan era yang disebut sebagai industri 2.0 ya. Jadi sudah beralih dari yang tadinya tenaga uap beralih ke eh, tenaga listrik. Karena sudah menggunakan listrik, mesin-mesinnya jadi dimungkinkan untuk di pabrik itu melakukan produksi secara massal ya. Nah, di era yang kedua ini juga sudah ditemukan suatu sistem penggerak yang disebut sebagai conveyor ya. Conveyor yang lebih memudahkan lagi dalam aktivitas industri ya. Jadi ya kalau di 2.0 itu sudah ditemukannya listrik dan juga penggunaan mesin conveyor dalam industri. Nah, yang ketiga, di era ketiga itu masuk di abad ke-20 ya. Nah, di abad ke-20 ini
chip-chip komputer, IC, konduktor, transistor dan segala macam itu sudah mulai berkembang ya. Jadi di industri itu sudah diterapkan komputerisasi ya. Jadi semuanya sudah serba otomatisasi. Jadi penggunaan lengan-lengan robot itu sudah mulai diterapkan pada era industri 3.0 ya. Kalau di industri itu komputerisasi mesin-mesin pabrik itu menggunakan contohnya PLC ya. Jadi ada PLC Programmable Logic Controller itu untuk komputerisasi mesin-mesin yang ada di industri. Nah, kemudian setelah abad ke-20 yang di era sekarang ini kita masuk di industri 4.0 ya. Nah, 4.0 ini lebih canggih lagi karena otomatisasi itu sudah dipadukan dengan internet ya. Jadi di sini penggunaan internet sudah masuk ke industri ya. Jadi memungkinkan lagi melakukan kontrol terhadap mesin-mesin pabrik itu secara wireless ya, secara jarak jauh. Tentunya menggunakan akses internet. Jadi internet ini sebagai penghubung antara operator dengan si mesin-mesin pabrik seperti itu ya. Jadi itu adalah gambaran bagaimana sejarah revolusi industri ya, mulai dari era yang pertama sampai era yang sekarang ya, yang era keempat. Jadi IoT itu lahir di era 4.0 ya. Kemudian kita lanjut. Nah, selain IoT ya, IoT itu hanya salah satu dari sekian banyak teknologi yang menunjang lahirnya industri 4.0 ya. Oke, kita akan lihat beberapa contoh teknologi ya. Terakhir kita akan bahas tentang IoT-nya. Jadi yang pertama ada otonom robot ya. Jadi robot yang atau mesin yang bisa bergerak secara otonom ya atau secara mandiri. Ya, tentunya dengan sebuah program yang sudah ditanamkan, sudah di-embed ke dalam mesin sehingga bisa melakukan task atau tugas secara otonom ya. Kemudian ada juga big data ya, ini juga yang lagi tren sekarang, big data. Jadi teman-teman mungkin yang tertarik eh, menjadi seorang data scientist misalnya itu nanti akan bekerja di bidang big data ya, bagaimana mengolah data-data yang besar, yang kompleks seperti itu. Kemudian ada augmented reality ya. Ada augmented reality, ada virtual reality. Yang sekarang tren itu adalah produk yang baru-baru ini dikeluarkan oleh Apple ya. Jadi ada kacamata Apple Vision Pro ya. Ya sebenarnya Apple Vision Pro itu kombinasi sebenarnya antara augmented reality atau virtual reality. Atau mungkin masih ada yang belum bisa membedakan virtual reality dengan augmented reality? Ada? Atau ada yang tahu perbedaan antara AR dan VR? AR dan VR? Silakan kalau ada yang mau menjawab. Atau gini deh, saya kasih contoh. Teman-teman pernah tahu dulu ada permainan yang namanya Pokemon Go. Ada yang pernah tahu? Ya Pak, Pokemon Go. Tahu. Pokemon Go itu masuk AR atau VR? AR. VR Pak. AR VR ya. Pak. AR ya. AR, Jadi Pak. Pokemon Go itu masuk AR ya. Kemudian Metaverse itu masuk apa? Metaverse VR, VR. ya. Jadi sebenarnya eh, AR dan VR itu ya tentunya berkaitan dengan virtual. Kalau AR itu kita membawa si karakter virtual ini ke dunia nyata ya. Jadi kayak misalnya kayak Pokemon Go, kalian menggunakan smartphone, mengaktifkan kamera seolah-olah karakter Pokemon itu ada di dunia kalian. Padahal sebenarnya tidak ya. Jadi kalian seolah-olah membawa karakter virtual itu ke dunia nyata. Seperti itu kan? Nah, tapi itu hanya seolah-olah. Jadi masih ada sekat pembatas antara kalian dengan si dunia virtual itu melalui handphone kalian. Jadi kalau AR itu kita seolah-olah membawa karakter virtual itu ke dunia nyata. Tapi sebenarnya hanya kalian saja yang bisa melihat ya, karena melalui perantara handphone kalian. Tapi orang-orang di sekitar kalian tidak bisa melihat. Kemudian kalau virtual reality, kalian yang masuk ke dunia virtual itu ya. Jadi menggunakan yang si kacamata VR itu dan yang memang betul-betul tertutup. Jadi memang di dalamnya sudah ada layar. Jadi kalianlah yang dibawa ke dalam si dunia virtual itu. Jadi kalau AR itu sederhananya gini, kalau AR itu si karakter virtual dibawa ke dunia nyata, seolah-olah dibawa ke dunia nyata.
Tapi kalau VR, kalian yang masuk ke dalam dunia virtual itu. Seperti itu. Jadi seperti itu kira-kira perbedaannya ya, kalau dijelaskan secara sederhana antara AR atau VR dan VR ya. Nah, sekarang bagaimana dengan Computer Vision Pro ya? Sudah pernah dengar ya? Sudah dengar ya beritanya tentang produk apa Apple Vision Pro ya? Jadi Apple Vision Pro itu beda dengan kacamata Oculus ya yang punya Meta. Kalau Oculus kan dia betul-betul tertutup. Kita tidak bisa melihat lingkungan di sekitar kita. Tapi kalau Apple Vision Pro itu ya berupa kacamata ya. Jadi dia masih ada kaca beningnya. Jadi kita masih bisa melihat lingkungan di luar ya karena masih ada kaca kaca beningnya. Tapi kaca beningnya itu juga berfungsi sebagai layar ya. Jadi semua aplikasi-aplikasi virtual itu bisa tampil di layar dari kacamata Apple Vision Pro itu. Jadi Apple Vision Pro itu saya lupa ya istilahnya. Itu kombinasi antara AR dan VR ya. Jadi kalau dikatakan 100% AR tidak juga, tapi kalau dikatakan 100% VR tidak juga seperti itu. Jadi kombinasi. Ada istilahnya saya lupa ya. Nanti mungkin saya coba share lagi ke teman-teman kalau saya sudah ingat. Nah, jadi seperti itu ya. Nah, itu salah satu teknologi yang tren ya di yang menunjang juga dalam aktivitas industri 4.0 ya. Ya. Belum masih ada beberapa teknologi lah kayak ada cloud computing, kemudian ada cyber security ya. Ini terkait dengan keamanan jaringan ya. Ini menjadi hal yang cukup krusial karena ketika kita berbicara tentang internet, kita akan berbicara tentang pertukaran data. Ada lalu lintas data yang cukup tinggi, eh, yang itu yang memungkinkan bisa dimanipulasi, bisa diretas. Makanya perlu juga bidang cyber security ini diperkuat lagi ya di era internet ini. Kemudian ada simulation, system integration, dan yang terakhir yang akan menjadi pokok bahasan kita dalam MSIB IoT Engineer Camp ini adalah Internet of Things ya. Oke, Internet of Things secara sederhana itu dianggap sebagai sistem di mana things ya, the things atau barang. Jadi IoT itu terdiri dari dua kata, internet dan things ya. Things itu barang, merujuk pada physical device-nya nanti. Jadi suatu sistem di mana berbagai things itu bisa saling terhubung dan dapat berinteraksi secara cerdas satu sama lain dengan bantuan manusia atau tanpa bantuan manusia. Nanti kita lihat contohnya. Kemudian kalau kita merujuk pada definisi yang dikeluarkan oleh IAAA ya, yang merupakan organisasi Institut Elektronik dan Electrical Engineering ya. Jadi IoT itu sebuah framework ya. Jadi framework itu kerangka kerja. Ya. Nah, di sini yang eh, dikatakan sebagai bridging ya. Bridging the physical and virtual worlds. Jadi yang menjembatani antara fisikal ya dan dunia virtual ya. Fisikal yang dimaksud adalah si perangkat IoT-nya ya. Jadi misalnya teman-teman bikin sebuah alat untuk mengukur suhu. Nah, itu yang disebut sebagai fisikalnya ya. Jadi perangkat-perangkat yang melakukan pengukuran segala macam itu disebut sebagai fisikalnya, physical device-nya. Kemudian virtual worlds. Nanti dari data yang dikumpulkan oleh sensor tersebut nanti akan dikirimkan ke kita ya sebagai user. Tapi data itu bisa kita lihat, bisa kita terima, tentu perlu ada yang namanya perantara ya. Ada yang namanya interface atau antarmuka. Nah, biasanya misalnya menggunakan smartphone misalnya ya. Ketika teman-teman bikin aplikasi smartphone, aplikasi mobile untuk menampilkan data-data dari pengukuran sensor atau dalam bentuk aplikasi web atau dalam bentuk desktop. Nah, itu yang disebut sebagai virtual worlds, dunia virtual. Jadi, IoT itu yang menjembatani antara si perangkat IoT itu dengan si aplikasi yang kita punya seperti itu. Jadi sebagai penghubung seperti itu. Nah, ini dikatakan juga sebagai M2M, komunikasi M2M atau mesin to mesin ya. Karena sebenarnya yang berkomunikasi itu antara mesin dengan mesin seperti itu. Contoh misalnya kita punya aplikasi web yang menampilkan menampilkan data-data IoT, data-data sensor. Nah, si aplikasi itu tentunya akan terhubung dengan yang namanya server ya.
Jadi ada server itu berupa komputer juga, sebuah mesin juga. Jadi sebenarnya yang berkomunikasi itu mesin dengan mesin seperti itu. Nah, perangkat IoT sederhana yang kita punya apa? Contohnya itu handphone, smartphone kita itu sudah bisa dikatakan sebagai perangkat IoT ya. Kenapa bisa? Yang pertama, smartphone kita itu mendukung akses internet. Smartphone kita bisa terhubung dengan internet. Karena dengan terhubung dengan internet itu kita bisa saling bertukar data. Contohnya penggunaan WhatsApp ya. Saya mengirim teks data berupa teks pesan WhatsApp ke orang lain. Nah, tentunya itu ada proses komunikasi mesin to mesin ya. Jadi ada proses pertukaran data melalui internet. Ketika internetnya hilang atau dinonaktifkan, tentunya proses pertukaran atau komunikasi data itu tidak bisa terjadi seperti itu. Jadi seperti itu konsep machine to machine. Jadi IoT itu sebenarnya sebuah konsep komunikasi data atau pertukaran data machine to machine ya, seperti itu. Nah, itu sekilas tentang definisi dari IoT ya, menurut Institut Elektronik dan Electrical Engineering. Nah, sekarang kita masuk ke tahapan kerja IoT. Itu ada sekitar 5 ya. Ya, 5 tahapan bagaimana IoT itu bekerja. Tahapan yang pertama disebut sebagai data ingestion. Ya, data ingestion itu adalah proses pengumpulan data ya. Proses pengumpulan data yang dilakukan oleh physical device kita. Ya, jadi kita punya sebuah perangkat IoT ya. Kita sebut saja misalnya microcontroller ISP yang dipasangi beberapa sensor. Nah, itu physical IoT itu nanti melakukan proses pengumpulan data dari lingkungan. Misalnya teman-teman bikin perangkat IoT untuk memonitoring suhu suatu lingkungan. Nah, itu adalah proses pengumpulan data yang dilakukan oleh si sensor suhu tersebut. Kemudian ketika terjadi proses pengumpulan data, apa yang selanjutnya dilakukan? Ya, tentunya data tersebut harus ditransmisikan. Karena tujuan dari IoT itu sebenarnya itu ingin adalah proses transmisi data ya dari physical device ke virtual world sesuai dengan definisi tadi. Jadi ada proses transmisi data. Nah, di sini sudah melibatkan internet ya, melibatkan beberapa protokol-protokol komunikasi yang ada di dalam IoT. Bisa menggunakan HTTP, MQTT, dan beberapa protokol-protokol komunikasi lainnya, termasuk juga protokol LoRa seperti itu. Nanti akan dibahas lebih lanjut ya di pertemuan-pertemuan selanjutnya seperti apa model komunikasi atau protokol-protokol komunikasi yang ada di dalam IoT. Selanjutnya, ketika data tersebut sudah ditransmisikan, perlu dilakukan yang namanya pemrosesan data ya. Jadi sebelum data tersebut nanti diterima oleh user, data tersebut itu harus diolah dulu, harus dirapikan terlebih dahulu seperti itu. Ada proses pemilahan data, agregasi data, filter data seperti itu. Biasanya kan ada data-data yang istilahnya data-data yang sama dikirim, nah itu nanti yang harus dipilah, difilter terlebih dahulu supaya data yang sudah tampil di user itu betul-betul data yang istilahnya sudah clean, sudah bersih ya. Kemudian tahap selanjutnya adalah data tersebut kemudian divisualisasi. Nah, di tahap ini itu sudah berkaitan dengan user ya. Jadi user itu ketika telah menerima data dari perangkat IoT yang dikirim dari perangkat IoT, data tersebut itu harus divisualisasikan supaya bisa dibaca oleh user. Jadi misalnya kalau data suhu, berarti kalau suhu itu data yang tampil itu sudah harus berupa angka derajat suhu, misalnya dalam satuan derajat Celcius, dalam satuan Kelvin dan Fahrenheit seperti itu ya. Jadi sebenarnya ada proses transformasi karena yang terjadi adalah proses perubahan dari sinyal listrik ya. Kemudian nanti diolah sedemikian rupa sampai muncullah angka tadi seperti itu ya. Nanti akan lebih jelas ketika kita berbicara, ketika kita akan membahas tentang cara kerja sensor ya. Jadi bagaimana sensor itu bisa, contoh misalnya sensor suhu, bagaimana sensor itu bisa mendeteksi suhu, kemudian dikirim dalam bentuk sinyal listrik, nanti oleh si microcontroller, dari sinyal listrik tersebut nanti akan diubah menjadi data yang bisa dibaca seperti itu. Nah, nanti itu kita akan bahas di pertemuan-pertemuan selanjutnya ya, ketika kita membahas tentang sensor ya, cara kerja sensor. Jadi nanti itu data itu akan divisualisasikan. Model visualisasinya tentu membutuhkan yang namanya interface ya. Interface-nya apa ya? Macam-macam. Bisa berupa aplikasi smartphone, bisa berupa aplikasi web, dan lain sebagainya.
Dan model visualisasinya ya nanti tergantung si platformnya ya. Datanya itu bisa tampil dalam bentuk tabular, misalnya dalam bentuk tabel, atau misalnya dalam bentuk chart, grafik, dan segala macam, ataupun model-model visualisasi lainnya seperti itu. Nah, jadi itu adalah proses visualisasi data ya. Jadi data yang sudah dikirim dari perangkat perangkat IoT itu divisualisasikan supaya bisa dengan mudah dibaca atau dipahami oleh user. Dan yang terakhir adalah proses analisis data. Nah, ya, proses analisis data ini adalah tingkat lanjut, tahapan lanjut dari IoT ya. Nah, di sini biasanya sudah melibatkan yang namanya machine learning, deep learning, atau bagian dari artificial intelligence ya. Jadi IoT itu sangat memungkinkan dipadukan atau dikombinasikan dengan machine learning atau deep learning ya. Karena machine learning itu bahan bakarnya adalah data ya. Yang diolah oleh machine learning, deep learning, AI itu sebenarnya adalah data. Dan IoT itu tugasnya bagaimana data tersebut dikumpulkan dan ditransmisikan. Jadi antara IoT dan machine learning, IoT itu sebagai sarana untuk mentransmisikan data atau mengkomunikasikan data, sedangkan machine learning itu adalah sarana untuk mengolah data tersebut lebih lanjut. Seperti itu. Nah, contoh misalnya kita bikin sebuah perangkat IoT untuk monitoring apa ya, cuaca misalnya. Kita bikin weather station, stasiun pengamatan cuaca. Misalnya data-data yang dikumpulkan, data curah hujan, kemudian suhu, kelembaban, kecepatan angin, arah angin, ya, dan masing-masing itu ada sensornya. Kita tempatkan di berbagai titik. Nah, nah kemudian perangkat IoT itu, perangkat IoT kita itu running 24 jam ya, selama seminggu, berhari-hari, berbulan-bulan, bertahun-tahun, dan bisa dibayangkan seberapa banyak data yang dikumpulkan oleh perangkat IoT tersebut. Itu baru satu perangkat. Bagaimana kalau kita bikin multi device? Kita tempatkan banyak perangkat di berbagai titik seperti itu. Otomatis itu nanti akan menjadi suatu kumpulan data yang sangat besar, sangat kompleks. Itulah yang disebut sebagai big data. Nah, kemudian data-data tersebut akan diapakan? Apakah hanya disimpan begitu saja sebagai histori data? Tentu tidak. Data tersebut bisa kita olah lagi menggunakan proses machine learning, deep learning, dan segala macam untuk melakukan prediksi, klasifikasi, pengambilan keputusan. Dari data-data tersebut kita bisa melakukan prediksi, misalnya selama beberapa hari ke depan, apakah akan terjadi curah hujan atau segala macam. Itu sebuah bisa dibaca polanya. Itu dengan menggunakan bantuan machine learning atau deep learning seperti itu. Jadi IoT itu sangat memungkinkan ya jika dipadu-padankan dengan teknologi machine learning atau deep learning. Jadi ini adalah 5 tahapan dari kerja IoT. Nah, kemudian bagaimana IoT itu bekerja? Saya izin minum terlebih dahulu ya. Oke, bagaimana IoT itu bekerja? Nah, jadi komponen IoT itu sebenarnya ada 3 ya. Kalau secara sederhana itu ada 3. Secara garis besar 3. Ya ada application, ada network, ada things ya. Kalau things itu merujuk pada physical device-nya, pada perangkat IoT-nya ya. Perangkat IoT, things-nya itu ada 3 macam. Ada sensor tentunya, kemudian ada microcontroller, ada aktuator. Nah, ini ketiga ini nanti akan ada pembahasannya tersendiri ya. Contoh-contoh sensor, contoh-contoh microcontroller, dan contoh-contoh aktuator. Nanti kita akan bahas lebih detail di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Jadi untuk things ini ada 3 ya, microcontroller, sensor, dan aktuator. Sensor ini tentunya kan bertindak sebagai input ya, sebagai input untuk microcontroller. Nah, rekan-rekan bisa melihat arah panahnya. Jadi ini sebagai input untuk microcontroller. Jadi dari sensor datanya dikirim ke microcontroller untuk diolah ya. Data yang dikirim ke microcontroller itu tentu berupa sinyal listrik ya. Jadi dari sensor itu kan kerjanya dari parameter fisik diubah ke dalam sinyal listrik. Nanti oleh microcontroller sinyal listrik itu nanti akan diterjemahkan menjadi data yang bisa dibaca seperti itu. Kemudian kalau aktuator, aktuator itu bertindak sebagai output. Output dari microcontroller itu dikirim ke aktuator. Contoh aktuator sederhana apa? Motor, motor DC misalnya.
Jadi mikrokontroler mengirimkan sinyal atau perintah untuk mengaktifkan atau menggerakkan aktuator itu. Jadi mikrokontroler mengirimkan perintah itu dalam bentuk sinyal-sinyal listrik. Nanti sinyal-sinyal listrik tersebut akan dikonversi menjadi suatu proses fisik oleh aktuator tersebut ya. Jadi sensor dan aktuator itu adalah dua hal yang bekerja berkebalikan ya. Jadi kalau sensor secara sederhana sensor dari parameter fisik diubah ke sinyal listrik. Tapi kalau aktuator dari sinyal listrik diubah ke parameter fisik seperti itu. Nanti akan kita bahas lebih detail ya di pertemuan-pertemuan berikutnya. Kemudian kemudian ada layer yang namanya network. Network itu yang menjembatani antara user dengan perangkat IoT. Nah, network ini berkaitan dengan cloud ya. Nah, disinilah peran internet ya. Internet itu yang menghubungkan antara user dengan si perangkat IoT. Nah, cloud ini ya berkaitan dengan penyimpanan data ya. Jadi kalau kita misalnya menggunakan aplikasi-aplikasi seperti platform seperti Blink, Google Cloud, AWS, kemudian Arduino IoT Cloud, dan banyak sekali platform-platform IoT. Mereka itu punya server ya, yang letaknya entah di mana ya. Kita menyebutnya sebagai cloud server. Nah, itulah menjadi perantara atau menjembatani lalu lintas data antara perangkat IoT dengan kita sebagai user. Ya. Kemudian yang layer terakhir itu ada application. Nah, application ini berkaitan dengan user. Ya. Nah, application ini ada dua. Yang pertama user, yang kedua adalah interface ya. Jadi kita butuh interface antar muka untuk kita bisa membaca data yang dikirimkan dari perangkat IoT. Tidak hanya sekedar membaca data, tapi juga bisa untuk mengirimkan data ya. Jadi komunikasinya dua arah sebenarnya. Kita tidak hanya sebagai penerima data, tapi juga bisa mengirim perintah. Contoh misalnya kita bikin smart home. Smart home misalnya memonitoring suhu kamar ya. Jadi otomatis kita akan menerima data-data yang dikirimkan dari perangkat IoT yang dipasang di kamar kita ya. Datanya berupa data suhu. Tapi kita juga bisa mengirimkan perintah. Misalnya kita mau menyalakan lampu kamar ya. Itu kan kita proses mengirimkan perintah dari user ke perangkat IoT-nya. Jadi lalu lintas datanya itu dua arah ya. Nah, seperti itu. Jadi ini adalah gambaran cara kerja IoT secara sederhana. Nah, ada tiga cara eh, bagaimana perangkat IoT terhubung ke internet ya. Jadi kita perangkat IoT microcontroller ya. Di sini microcontroller eh, itu dia terhubung ke internet ya. Jadi kan microcontroller ini nanti akan terhubung juga dengan sensor dan aktuator dan otomatis data yang diterima dari sensor itu harus dikirimkan ya, ditransmisikan. Nah, itu butuh internet. Nah, jadi microcontroller itu harus support untuk terhubung ke internet ya. Untuk jalurnya ada tiga ya. Yang pertama bisa menggunakan Ethernet ya. Ethernet itu menggunakan kabel LAN ya, RJ45. Jadi menggunakan kabel yang ditarik dari router, kemudian dipasang di modul Ethernet ya. Kemudian bisa menggunakan WiFi ya. Jadi itu kalau WiFi sudah tidak menggunakan kabel lagi, betul-betul wireless. Yang ketiga bisa menggunakan SIM card ya. Jadi menggunakan komunikasi GSM, baik itu 4G, 5G, dan lainnya. Seperti itu. Itu ada tiga cara bagaimana suatu microcontroller atau perangkat IoT kita terhubung ke internet. Dan masing-masing cara itu ada perangkatnya masing-masing ya. Contoh ini ada yang namanya Ethernet Shield ya, dipasang di Arduino. Itu memang sudah ada konektor untuk RJ45-nya. Kemudian untuk WiFi, nah biasanya itu kita pakai yang ESP ya, baik itu ESP8266, yang Wemos seperti yang teman-teman punya, ESP32, itu bisa langsung terhubung ke internet menggunakan WiFi. Kalau di ini kayak Arduino Uno ya, itu tidak bisa langsung terhubung ke internet menggunakan WiFi ya. Jadi harus butuh perangkat bantuan. Salah satunya ini Ethernet Shield ya. Ethernet Shield ini memang shield untuk si board Arduino Uno supaya bisa terhubung ke internet menggunakan jalur Ethernet ya. Dan yang ketiga itu ada modul modul GSM GPRS ya. Ya nanti ada di sini ada slot untuk masukkan SIM card ya. Jadi sama dengan handphone. Jadi ya, kita bisa menggunakan kartu apa nah SIM card ya yang biasa kita gunakan di handphone untuk akses internet.
Nah, itu cara kerjanya sama seperti itu. Nah, ini ada tiga cara untuk terhubung ke internet. Dan masing-masing ada kelebihannya ya. Misalnya internet. Internet karena menggunakan kabel tentunya cenderung lebih stabil ya. Tentunya internetnya yang dihasilkan cenderung lebih stabil. Tapi penggunaan internet ini hanya untuk perangkat-perangkat yang memang paten ya. Bukan yang sifatnya mobile. Jadi karena dia menggunakan kabel, ya perangkat-perangkatnya itu memang tidak bisa apa ya istilahnya, tidak bisa kita bawa-bawa seperti itu ya. Nah, karena dia menggunakan instalasi kabel segala macam. WiFi cenderung lebih fleksibel ya, tapi tentunya juga punya apa ya istilahnya jangkauan ya. Ya, kalau terlalu jauh dari router ya pasti akan berimbas pada koneksi yang tidak stabil seperti itu. Kemudian yang seluler atau GPS, modul GSM ini itu cocok untuk kalau kita membuat perangkat IoT yang sifatnya mobile ya, yang bisa dibawa kemana-mana. Contoh mungkin kita bikin alat pelacak kendaraan GPS tracker ya. Jadi alat eh, modul GPS disambungkan dengan microcontroller dipasang di kendaraan. Jadi kita bisa melacak pergerakan kendaraan itu eh, menggunakan Maps ya, seperti Google Maps dan lain sebagainya. Nah, itu cocoknya kita menggunakan modul GSM ya. Karena mungkin di kendaraan pribadi misalnya tentu kita tidak akan bisa menemukan WiFi ya, ataupun mungkin apalagi router ya yang ada kabel Ethernetnya pasti akan sulit. Jadi makanya menggunakan modul GSM seperti itu. Nah, itu ada tiga cara bagaimana IoT, bagaimana perangkat IoT itu terhubung ke internet. Oke, kemudian kita bahas tentang arsitektur IoT ya. Yang pertama ada arsitektur IoT yang tiga layer. Ini yang paling sederhana. Ini sebenarnya sama ya dengan yang tadi saya jelaskan sebelumnya. Uh, jadi yang paling bawah itu perception layer. Nah, ini yang berhubungan dengan perangkatnya. Physical device-nya itu ada di sisi ini. Jadi proses pengumpulan data dari sensor, kemudian nanti akhirnya akan ditransmisikan ke sisi network. Nah, ini yang network ini yang terhubung ke internet ya. Nah, kemudian nanti yang terakhir itu adalah application layer. Nah, di sini adalah sisi user. Bagaimana data tersebut nanti ditampilkan di sisi user. Ini adalah arsitektur IoT yang paling sederhana. Selanjutnya, pengembangan dari tiga layer ini ada empat layer. Sebenarnya ini masih pengembangan dari IoT layer arsitektur yang sebelumnya ya. Di sini ada penambahan middleware ya. Kalau yang lainnya sama ya. Ini things yang berkaitan dengan physical device-nya. Ini sisi network yang berkaitan dengan internet. Karena ini application yang berkaitan dengan user. Nah, yang kemudian ada middleware ya. Middleware ini sesuai dengan namanya, middle. Middle itu pertengahan. Jadi yang menjembatannya antara software dan hardware ya. Software dalam hal ini adalah aplikasi IoT atau platform IoT. Hardware dalam hal ini adalah perangkat IoT. Jadi middleware itu tengah-tengah ya, middle, pertengahan yang menjembatani antara software dan hardware atau antara platform IoT dengan device IoT. Nah, di sisi middleware ini ada beberapa proses ya. Di sisi middleware ini lebih ke arah proses pengolahan data ya. Bagaimana data tersebut diolah sebelum ditampilkan ke user seperti itu. Itu untuk arsitektur 4 layer. Kemudian ada arsitektur IoT 5 layer ya. Nah, arsitektur IoT 5 layer itu sama juga. Ini pengembangan dari 4 layer ya. Nah, ini sebenarnya sama sebenarnya. Perception layer itu yang berkaitan dengan device IoT-nya, network layer. Kemudian ini service management yang middleware tadi ya, hanya beda istilah saja sebenarnya. Tapi intinya sama ya. Tadi hanya beda istilah saja. Kalau di yang 4 layer, ini tadi disebutnya sebagai middleware ya. Nah, yang tambahan itu layer kelima adalah business layer. Nah, ini biasanya penggunaan arsitektur 5 layer ini untuk proyek-proyek IoT yang memang peruntukannya untuk bisnis ya, yang biasanya untuk perusahaan-perusahaan atau startup. Nah, biasanya ada tambahan layer yaitu business layer. Nah, business layer ini berkaitan dengan bagaimana data-data IoT itu diolah untuk mendukung pengambilan keputusan oleh suatu perusahaan seperti itu. Nah, jadi ini yang berkaitan dengan bisnis model, kemudian bagaimana data tersebut di
analisis diolah sedemikian rupa untuk menghasilkan apa suatu yang bisa eh, menunjang ya para orang-orang di perusahaan itu mengambil keputusan. Kemudian 7 layer ya. Ah, ini pengembangan lagi dari si 5 layer tersebut ya. Ah, sebenarnya sama saja dengan yang sebelum-sebelumnya, hanya saja ini yang membedakan dari istilah-istilahnya saja ya. Kayak ini think layer ini yang tadi ya, yang sama halnya dengan perception layer, ini yang berkaitan dengan perangkat IoT. Ini connectivity layer yang tadi, yang network layer sama, yang bagaimana terhubung ke internet untuk transmisi data. Mungkin yang sebagai tambahan ini ya edge layer. Edge layer ini, oh bukan, edge layer ini sama juga tadi dengan middleware ya, karena di sini terjadi proses bagaimana data tersebut diolah ya. Jadi proses pengolahan data sebelum tampil di user. Ada data filtration, agregasi data, analisis data. Nah, ini abstraction layer ya, ini salah ketik ini. Kemudian application layer ini yang berkaitan dengan IoT user, dan kemudian ini collaboration ya, ini berkaitan dengan model bisnis ya. Jadi ini yang arsitektur yang jauh lebih kompleks dibandingkan arsitektur sebelumnya. Nah, jadi proyek IoT kita itu nanti menyesuaikan ya. Nah, arsitektur apa yang kita gunakan ya kita sesuaikan dengan proyek IoT yang kita buat. Kalau mungkin hanya sekedar proyek kecil-kecilan untuk praktikum ya biasanya yang paling sederhana itu menggunakan 3 layer. Tapi kalau memang peruntukannya 3 layer, 3 layer atau paling mentok 4 layer ya. Kalau misalnya untuk kepentingan penelitian misalnya paling mentok sampai di 4 layer. Tapi kalau mungkin sudah untuk kebutuhan bisnis, ya bisnis suatu perusahaan, yang apalagi yang sifatnya skala besar, itu tentunya menggunakan yang 5 layer atau bahkan 7 layer ya, yang lebih kompleks seperti itu. Jadi itu adalah beberapa model arsitektur dari IoT, mulai dari yang 3 layer sampai yang paling kompleks itu 7 layer. Oke, sampai di sini dulu ya. Mungkin ada yang mau bertanya terlebih dahulu sebelum saya lanjut lebih jauh. Nggak apa-apa, kita sambil eh, diskusi kecil-kecilan. Barangkali mungkin ada yang mau ditanyakan dulu sebelum saya lanjut. Bisa langsung open mic saja. Silakan. Apakah ada yang mau bertanya atau mau diskusi dulu? Pak, izin bertanya, Pak. Boleh, Mas Raihan. Mas Raihan ya. Iya, Pak. Oh, yang Ya, arsitektur yang 4 layer itu yang di middleware itu sama nggak, Pak? Yang kayak database-nya, Pak. maksudnya gimana? Yang middleware-nya itu Kenapa? eh, database-nya itu termasuk nggak, Pak? Ya, middleware itu masuk juga database ya. Database ya tadi maksud ditanyakan ya. Iya, Pak. Ya, jadi eh, jadi database dalam IoT itu masuk di layer middleware ya. Jadi di middleware ini juga selain processing data terjadi juga yang namanya data storage ya, penyimpanan data ya. Ini yang simbol ini kan sebenarnya simbol database ya. Jadi ada proses analisis data, pengolahan data juga termasuk proses penyimpanan data. Jadi data itu sebelum disimpan di database itu istilahnya difilter dulu, dirapikan dulu, baru kemudian disimpan ke dalam database seperti itu. Seperti itu Mas siapa tadi? Mas Mas Rehan ya. Raihan, Pak. Ya, Iya, Pak. gimana Mas? Sudah, sudah, Pak. Oke, terima kasih. Tadi ada yang resen siapa? Mas Riko ya. Silakan Mas Riko, langsung aja. Iya, izin bertanya Pak terkait pemilihan arsitektur IoT tersendiri itu bagaimana Pak dalam suatu proyek itu? Bagaimana gitu untuk menentukan apakah kita akan menggunakan proyek yang dengan 4 layer atau menggunakan 5 layer ataupun 7 layer seperti itu. Terima kasih Pak. Oke, baik. Ya, seperti yang saya jelaskan tadi, eh, pemilihan arsitektur itu tergantung proyek kita itu tujuannya apa. Kalau proyek kita tidak berhubungan dengan bisnis, ya artinya ya proyeknya hanya sekedar untuk pembelajaran atau mungkin hanya untuk riset saja, yang betul-betul tidak dikomersialkan, tidak
apa namanya tidak berkaitan dengan bisnis dan sifatnya juga single single device, artinya tidak butuh banyak device segala macam. Nah, itu kita bisa pakai 3 dan 4 layer. Nah, kemudian dari antara 3 dan 4 layer ini sebenarnya yang mana? Sebenarnya antara 3 dan 4 layer ini sebenarnya sama saja, sama saja. Hanya saja 4 layer ini sebenarnya bagian middleware ini juga ada sebenarnya di 3 layer ini, tapi dia masuk di dalam layer network ini seperti itu. Nah, kalau middleware ini, kalau di 4 layer ini middleware-nya dipisah tersendiri. Kalau yang 4 layer ini biasanya kalau teman-teman bikin proyek IoT yang membutuhkan server ya. Jadi memang ada history datanya seperti itu. Contoh misalnya teman-teman bikin data logger suhu, atau jangan suhu deh, data logger apa ya? Data logger listrik ya, monitoring listrik. Jadi kita mau monitoring pemakaian listrik kita secara harian, mingguan, bulanan. Nah, itu cocoknya di 4 layer ya. Karena ada proses penyimpanan data ya, proses penyimpanan data. Ada data logger. Nah, yang dimana kita bisa sewaktu-waktu mengakses histori data tersebut. Nah, itu sudah bisa masuk di 4 layer ya. Karena proses penyimpanan data itu masuk di bagian middleware ya. Jadi kalau misalnya teman-teman bikin alat untuk monitoring listrik rumahan, yang mana datanya tersebut tidak hanya dikirim kemudian ditampilkan, tapi data tersebut betul-betul disimpan. Sehingga datanya kita bisa lihat recordnya, baik itu secara harian, mingguan, bulanan, tahunan. Jadi data-data yang ada di minggu-minggu sebelumnya, di bulan sebelumnya, bahkan di tahun sebelumnya, itu masih tersimpan rapi dan masih bisa kita akses. Nah, itu cocoknya main di 4 layer ya. Karena di bagian middleware itu ada proses penyimpanan data. Tapi kalau proyek IoT kalian tidak membutuhkan database untuk penyimpanan data ya, ya mainnya di 3 layer saja seperti itu. Kalau hanya sekedar apa ya, contohnya, misalnya kita bikin proyek alat untuk monitoring eh, kebakaran. Kita pasang sensor api di suatu ruangan, ketika mendeteksi api, kemudian akan mengirimkan notifikasi. Notifikasinya itu kemudian dikirim ke aplikasi misalnya Telegram misalnya atau WhatsApp. Nah, itu kan hanya sekedar dari data device kemudian langsung dikirim dalam bentuk notifikasi seperti itu. Tidak ada data lognya seperti itu. Mungkin di sisi server Telegramnya misalnya mungkin saja ada ya data loggernya segala macam, tapi kita tidak bisa akses sedemikian rupa. Jadi ya itu termasuk dalam 3 layer ya. Jadi tidak terlalu membutuhkan penyimpanan data segala macam. Tapi di sisi server Telegramnya ya mereka punya eh, suatu suatu ruang untuk menyimpan data. Hanya saja kita sebagai user tidak mau bisa mengaksesnya seperti itu. Beda kalau kita membangun website aplikasi sendiri, yang dimana kita bisa mengakses data-data yang sudah lama tersimpan. Nah, itu masuk dalam ranah 4 layer. Nah, untuk 5 layer dan 7 layer itu khusus untuk bisnis ya. Karena di sini ada layer untuk bisnis layer yang memungkinkan untuk proses pengambilan keputusan. Jadi kalau kalian bikin proyek IoT yang memang dikomersilkan ya untuk startup misalnya, nah itu eh, teman-teman ambilnya di 5 layer ke atas ya, baik itu 5 layer atau 7 layer. Antara 5 layer dan 7 layer pilih yang mana ya tergantung kebutuhan bisnisnya seperti apa, kompleksitas bisnis teman-teman itu seperti apa. Nah itu nanti tergantung lagi dari situ dilihat. Jadi kalau teman-teman bikin proyek akhir untuk MSCB ini, ya mungkin paling mentok main di 4 layer ya, seperti itu. Kalau 3 layer kayaknya terlalu sederhana. Kalau 3 layer itu jatuhnya kayak tugas-tugas anak sekolahan segala macam. Tapi kalau untuk penelitian mahasiswa, tugas akhir segala macam, itu maksimal di 4 layer. Seperti itu, Mas Riko. Baik Sudah Pak, cukup sudah jelas? terjawab. Ya, jelas. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih juga. Kita lanjut ya. Ini kita sampai jam berapa ya? Saya lupa. 16.3 eh 15.30 ya? Iya Ya, Pak, 15.30. ya 15.30 WIB ya. Oke. Nah, kita masuk sekarang bagaimana IoT itu diimplementasikan dalam dunia nyata ya, dalam berbagai bidang ya. Yang pertama itu smart health ya.
Jadi IoT itu diaplikasikan di bidang kesehatan. Sebenarnya ada banyak sekali hal-hal dalam dunia kesehatan yang bisa kita IoT-kan. Misalnya penggunaan sensor-sensor yang untuk mengukur detak jantung, yang seperti yang ada di rumah sakit yang mengukur detak jantung, kemudian mengukur tekanan oksigen pasien dan segala macam. Nah, itu sebenarnya bisa kita IoT-kan ya. Sebenarnya IoT itu eh, berkaitan dengan bagaimana data itu bisa dikomunikasikan. Saya ambil contoh yang ya ini ya contohnya ya. Misalnya di pasien kita memasang beberapa sensor untuk mengukur temperatur tubuh, tekanan oksigen, level oksigen dalam darah, tekanan darah. Nanti data-data tersebut itu akan terhubung ke sebuah perangkat ya. Di sini kita menggunakan contohnya Raspberry ya, Raspberry Pi. Nah, nanti ada proses pengolahan data ya dari analog ke digital. Nanti kita akan bahas lebih lanjut seperti apa analog to digital converter itu. Perangkatnya terhubung ke internet, kemudian data tersebut nanti akan dikirim ya melalui jaringan internet, nah kemudian divisualisasikan dalam bentuk entah itu dalam bentuk grafik, tabular, ataupun ya ini ya yang kayak monitoring detak jantung ini ya. Nah, jadi datanya itu secara wireless bisa terkirim, kemudian kemudian datanya tersebut nanti bisa sampai ke dokter ataupun perawat seperti itu. Ini pengimplementasian IoT di bidang kesehatan. Nah, kemudian saya berikan contoh yang paling sederhana ya, yang banyak biasa dipakai, yang dibuat kalau di bidang kesehatan itu ini ya. Ini salah satu saya ambil dari artikel penelitian mahasiswa ya, dari UGM kalau tidak salah. Ya, eh, dia bikin alat untuk monitoring cairan infus ya. Nah, ini juga salah satu problem di rumah sakit ya. Terkadang kalau pasien itu nggak merhatiin cairan infusnya itu kadang kita bisa berbahaya ya ketika kalau terlalu kosong cairan infusnya. Makanya dibuat alat untuk monitoring cairan infus itu. Nah, dia menggunakan apa untuk memonitoringnya? Dia menggunakan sensor berat ya, yang disebut sebagai sensor load cell. Jadi yang diukur adalah berat dari si wadah infusnya itu ya. Otomatis kalau infusnya habis atau berkurang akan terjadi penurunan berat. Itulah yang menjadi parameter pendekatan untuk mengetahui apakah botol infusnya itu masih dalam keadaan terisi atau kosong seperti itu. Nah, tentunya data tersebut nanti akan dikirimkan secara real time ya, misalnya ke perawat yang berjaga pada malam itu. Nah, itu datanya dikirim secara wireless ya, secara wireless. Jadi secara otomatis ketika dan harus real time ya, dan harus real time. Artinya ketika terjadi perubahan di perangkat IoT-nya itu di sisi user juga itu harus update datanya. Jangan sampai ada delay yang terlalu lama. Nah, karena ini apalagi ini berkaitan dengan kesehatan, kita tidak mau kan infusnya habis tapi datanya baru sampai sekitar 1 jam kemudian, kita tidak mau seperti itu ya. Untuk apa kalau misalnya ada delay yang sebesar itu? Makanya perangkat IoT itu dibuat serial time mungkin, apalagi untuk pengimplementasian di bidang kesehatan ya. Karena kalau di bidang kesehatan itu berkaitan dengan kesehatan atau bahkan berkaitan dengan nyawa manusia ya. Nah, ini di penelitian ini dia monitoring, kemudian ditampilkan data beratnya ya. Jadi dia punya 3 buah infus eh, yang masing-masing terhubung ke microcontroller ya. Jadi ini dia pakai 3 perangkat IoT, 3 microcontroller, di mana 3 microcontroller itu akan mengirimkan data dalam satu platform ya. Ini mereka menggunakan protokol MQTT ya untuk komunikasi datanya. Ya, ini contoh skemanya. Ini ada judulnya, teman-teman bisa akses nanti. Kemudian ini untuk bidang kesehatan ya. Jadi teman-teman nanti kalau yang dapat topik smart health ya mungkin bisa jadi referensi ya. Sebenarnya banyak ya, bukan hanya monitoring infus ya. Nanti teman-teman bisa ulik lagi contoh-contoh IoT di bidang kesehatan. Kemudian smart energy ya. Nah, ini saya ambil contoh proyek dari anak didik saya di batch sebelumnya ya. Mereka buat Simatrix, sistem monitoring penggunaan daya listrik ya. Jadi ini contoh perangkatnya ya. Jadi ini mereka sudah upgrade microcontrollernya. Ini pakai yang apa ini yang Mega ya.
yang bisa terhubung ke WiFi. Nah, kemudian mereka buatkan PCB juga biar rapi. Kemudian mereka cetak box ya menggunakan 3D printing. Untuk platform IoT, mereka build menggunakan MIT App Inventor ya. Nah, ini untuk dan datanya ini real time ya. Jadi data yang tampil di device itu harusnya persis sama dengan data yang tampil di perangkat IoT. Ini digunakan untuk monitoring penggunaan listrik di rumah tangga. Smart home ya. Smart home contoh paling sederhana Bardi ya. Bardi itu ada banyak sekali varian produknya, mulai dari lampu, kemudian colokan, bahkan gagang pintu, CCTV, bahkan ada pit feeder juga ya. Jadi memang Bardi ini cukup salah satu penyedia device smart home terbesar ya yang ada di Indonesia. Nah, ini contohnya Bardi untuk penggunaan smart home atau penggunaan IoT di level rumah tangga. Ini saya berikan contoh ya, prototype atau ya ini eksperimen kecil-kecilan saya. Saya coba bikin, tapi ini saya demokan menggunakan LED ya. Jadi ada 3 buah device ISP terhubung ke LED. Nanti LED ini kita analogikan sebagai apa? Contoh, lampu misalnya ya. Ada lampu kamar, lampu teras, ataupun lampu-lampu yang ada di ruang lain. Jadi mana kita mau kontrol on off secara jarak jauh. Ini saya bikin aplikasi berbasis web menggunakan PHP, Bootstrap segala macam. Database-nya MySQL. Ini bisa di play. Ah, sorry. Jadi ini bisa monitoring 3 perangkat IoT sekaligus ya. Bahkan ini bisa lebih dari 3 sebenarnya. Ini kita bisa create device, bisa kita on off kan. Nah, ini contoh yang lain ini yang baru-baru ini yang saya kerjakan ya. Ini sebenarnya pesanan orang ini. Ini saya eh, mereka ini yang pesan mau minta dibuatkan untuk apa? Monitoring kunci pintu ya, pintu rumah ataupun jendela. Ini saya pakai magnetic switch sensor yang dipasang di daun pintu atau daun jendela untuk mengetahui kondisi pintu apakah sudah tertutup dengan baik atau tidak. Kemudian penguncinya saya menggunakan yang namanya solenoid door lock yang terhubung ke relay sebagai kontaktornya. Nah, ini menggunakan device platformnya saya build sendiri menggunakan PHP Bootstrap ya. Dibikin apa namanya? Tampilan kayak animasi pintu dan jendela ya, seperti itu. Nah, ini notifikasinya juga ada. Saya untuk notifikasi saya integrasikan dengan platform WhatsApp ya. Kalau untuk penggunaan IoT untuk WhatsApp sendiri itu kita harus pakai pihak ketiga, beda dengan Telegram ya. Telegram itu memang apa namanya API-nya dibuka untuk publik, jadi memang sudah secara resmi dikeluarkan oleh dari Telegramnya sendiri. Kalau WhatsApp itu tidak ya, jadi kita pakai pihak ketiga. Dan itu berbayar. Jadi eh, ada yang versi trialnya, tapi dibatasi ya. Misalnya dalam 1 bulan itu hanya berapa ratus pesan misalnya dibatasi kuotanya gitu. Selebihnya kalau sudah habis kuotanya harus di-upgrade ke yang berbayar. Kalau Telegram itu aksesnya gratis seumur hidup. Kemudian smart monitoring. Nah, smart monitoring ini saya play ya videonya. Di teman-teman terlihat ya videonya di play. Jadi ini saya bikin monitoring prototype ya, prototype monitoring produksi pabrik ya. Jadi ada barang ditempatkan di conveyor ya. Nanti conveyornya jalan, kita pasang sensor infrared stekel untuk menghitung barang yang melewati conveyor. Nanti datanya itu akan secara real time tampil di halaman website dan fitur-fitur di websitenya cukup lengkap ya. Kita bisa lihat data loggernya, kemudian ada halaman yang untuk mengontrol on off dari si conveyernya ya. Jadi ini 2 arah ya. Jadi monitoring sekaligus controlling. Seperti itu.
Ini sama aplikasinya, aplikasi web saya buat menggunakan PHP, MySQL, Bootstrap, dan ada juga notifikasi Telegramnya. Oke, seperti itu ya. Kemudian selanjutnya smart farming ya. Smart farming ini tentunya pemanfaatan IoT di bidang pertanian. Kita bisa memasang berbagai sensor, contohnya sensor kelembaban tanah, sensor pH tanah, sensor hujan, dan sensor udara. Nah, ini saya contohkan salah satu startup di daerah Bali ya, namanya Petani Muda Keren ya. Nanti ini ada di LMS ya videonya, bagaimana petani muda keren ini membangun sebuah device IoT untuk keperluan pertanian ya. Teman-teman bisa tonton. Kemudian ini eh, panel device-nya seperti ini. Nah, untuk platformnya mereka menggunakan platform yang sudah ada ya, pihak ketiga. Mereka menggunakan platform Blink ya untuk monitoring dan controllingnya. Jadi ini monitoring dan controlling. Monitoringnya itu ada 4 parameter, kelembaban tanah, pH, curah hujan, dan udara ya. Kemudian untuk controllingnya itu mereka mengontrol relay ya, di mana relay ini terhubung dengan pompa air ya. Jadi untuk penyiraman tanamannya seperti itu. Untuk poweringnya mereka menggunakan panel surya ya, panel surya dan baterai. Karena ini ditempatkan di outdoor, ya tentunya agak sulit kalau misalnya kita mau narik kabel colokan. Kalau tempatnya outdoor seperti ini ya, alternatifnya kita menggunakan baterai ya. Tentunya di backup dengan panel surya. Jadi nanti eh, proses powernya itu bisa antara bergantian ya, panel surya dan baterai. Seperti itu. Nah, ini untuk smart farming. Oke, saya rasa cukup ya untuk hari ini. Eh, Cukup untuk presentasi saya. Nanti selebihnya kita kembangkan mulai tanya jawab ya. Oke, kita bisa diskusi. Eh, Seperti sebelumnya, mungkin saya akan cek dulu pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk di Slido ya. Ini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Saya bahas dulu pertanyaan di Slido. Selanjutnya nanti teman-teman kalau mau bertanya langsung juga boleh. Oke, ini ada pertanyaan dari Mas Muhammad Ramadhani. Ada orangnya di sini? Ada, Pak. Oke, Mas Dani bertanya, tantangan tersulit dari membuat sistem IoT dan apa solusinya menurut Bapak? Tantangan tersulit itu adalah kalau di sisi saya pribadi itu masalah eh, memastikan data IoT data itu terkirim dengan betul-betul baik atau tidak seperti itu ya. Jadi ketika kita membangun suatu perangkat IoT itu sebenarnya cukup sulit ya karena yang pertama masalah konektivitas internet ya. Apalagi kalau kita menempatkan perangkat-perangkat IoT itu di outdoor ya. Beberapa titik itu biasanya akan sangat sulit mengakses internet ya. Nah, tadi yang kalau untuk outdoor, teman-teman bisa pakai GSM misalnya, ya. Kalau misalnya di area itu tiada WiFi atau tidak memungkinkan menggunakan kabel LAN, nah itu teman-teman bisa menggunakan modul GSM ya, jadi menggunakan kartu internet terhubung nanti ke internet. Tapi itu juga ada beberapa kendala yang salah satunya adalah kestabilan jaringan seperti itu. Dan juga di beberapa wilayah terkadang tidak tercover internet ya. Jadi kan teman-teman misalnya kalau di daerah pegunungan, hutan apa segala macam, biasanya sinyal sinyal handphone pun dia tidak ada ya. Terus bagaimana kita bikin melakukan monitoring seperti itu? Contoh kita mau monitoring kebakaran hutan, misalnya kita tempatkan sensor api untuk mendeteksi terjadi kebakaran hutan. Di hutan kita tidak bisa menemukan akses internet ya, WiFi tidak ada, kabel Ethernet jangan harap ada ya, tidak mungkin di tengah hutan. Untuk sinyal GSM pasti sulit ya kan mungkin bisa dikatakan tidak ada sama sekali. Lalu bagaimana cara kita melakukan monitoring IoT kalau seperti itu? Ada salah satu protokol yang bisa digunakan yaitu protokol LoRa. LoRa itu menggunakan global radio. Jadi konsepnya ada receiver dan transmitter. Jadi yang ditempatkan di titik lokasi yang ingin disensing
itu disebut sebagai transmitter. Dia bertugas untuk menampilkan data, mengumpulkan data kemudian nanti dikirim. Tapi nanti ngirimnya ke receiver, itu melalui gelombang radio dengan frekuensi tertentu. Jadi bukan menggunakan internet. Ketika data tersebut sudah diterima di receiver, receiver ini nanti akan bertindak sebagai gateway yang menghubungkan ke cloud internet. Jadi dari receiver tadi, dari transmitter dikirim ke receiver menggunakan protokol LoRa. Nah, dari receiver ini baru melempar data tersebut ke cloud ya. Dari cloud itu nanti data tersebut bisa diakses oleh user melalui berbagai platform IoT. Tidak ada yang namanya protokol LoRa, long range. Dan modul LoRa itu ada macam-macam, ada berbagai tipe, berbagai spesifikasi, dan masing-masing tipe itu punya daya daya jangkaunya. Ada yang sekian kilometer, sekian puluh kilometer, sekian ratus kilometer. Nah, itu ada spesifikasinya masing-masing. Dan memang penggunaan LoRa ini cocok untuk implementasi IoT yang outdoor ya, di area-area yang tidak tercover internet seperti itu. Ya sebenarnya kalau IoT itu eh, lebih ke masalah konektivitas ya, jaringan seperti itu. Bagaimana memastikan datanya betul-betul bisa terkirim dengan stabil seperti itu. Kayak seperti itu ya, Mas Dani ya. Iya Bapak, terima kasih Bapak. Karena lagi ada yang mau ditambahkan Mas Dani atau mau ditanggapi? Mungkin untuk LoRa, Pak, ya, LoRa kan ada berbagai macam spesifikasi kan. Ya, Jauh jangkauan tentunya semakin mahal. Nah, ada nggak sih Pak cara untuk mengakali gitu LoRa yang murah tapi bisa menjangkau jarak yang jauh, Pak? ya ya. Eh, Sebenarnya ini ya ranahnya ke ya. Biasanya ini yang mainannya orang-orang yang telekomunikasi ya. Kalau di elektro kayaknya ada ya, yang bidang telekomunikasi ya. Nah Ada, itu Pak. ada apa namanya? Ini salah satu mentor expert ya. Ada peneliti dari BRIN, Mas Rizky Rahmatullah namanya, yang beliau juga menjadi mentor expert ya di kelas expert. Nah, beliau ini spesialis bagian telekomunikasi ya. Jadi yang merancang antena-antena untuk komunikasi IoT, telekomunikasi IoT ya. Jadi mungkin bisa di-upgrade misalnya dengan menggunakan antena eksternal untuk memperkuat frekuensi dan segala macam seperti itu. Nah, itu bisa saja dilakukan seperti itu ya. Jadi eh, kita punya modul yang mungkin awalnya daya jangkaunya hanya sekian kilometer, mungkin kita bisa upgrade daya jangkaunya dengan menambahkan misalnya antena antena eksternal ya, kita upgrade. Jadi kita memainkan kemampuan daya tangkap sinyalnya seperti itu ya. Itu biasanya orang-orang bagian telekomunikasi yang paham betul seperti itu. Bagaimana proses transfer data menggunakan gelombang radio, frekuensi dan segala macam. Seperti itu Mas Dani. Halo, Pak. Terima kasih. Sangat jelas. Ada lagi Mas Dani mungkin? Kalau tidak ada kita lanjut ya, ini ada beberapa pertanyaan lagi. Oh, sudah banyak ini. Mas Yogi, bagaimana cara memilih sensor yang tepat untuk alat IT yang ingin dibuat? Dikarenakan beberapa sensor memiliki kegunaan yang hampir sama. Maksudnya sensor memiliki kegunaan yang hampir sama itu gimana, Mas Yogi? Mungkin kayak sensor apa ya? Sensor suhu ya. Suhu itu macam-macam. Ada LM35, ada DHT11, ada DS apa ya? DS18B20, kemudian ada MLX 90614. Nah, itu sama-sama sensor suhu semua, hanya saja mungkin beda peruntukan ya. Contoh misalnya, kalau kita mau mengukur suhu ruangan, suhu lingkungan, ya kita pakai sensor yang kayak DHT atau LM35. Tapi kalau kita mau mengukur kalau kita mau mengukur suhu eh, suatu cairan misalnya atau air, ya itu kita menggunakan sensor yang punya prop yang bisa dicelup. Nah itu nanti yang untuk digunakan mengukur sensor airnya, seperti larutannya seperti itu. Jangan menggunakan sensor suhu untuk ruangan dipakai untuk mengukur air, ya itu bukan peruntukannya seperti itu. Kalau misalnya teman-teman punya sensor DHT11, teman-teman mengukur suhu air, kemudian teman-teman celup sensor DHT-nya ya tidak bisa ya, itu malah rusak seperti itu karena memang bukan peruntukannya. Kemudian untuk mengukur suhu tubuh ya, yang menggunakan infrared itu ada MLX 90614. Sensor ini kemarin cukup banyak digunakan waktu zaman COVID ya. Kita mau bikin
alat untuk pengukur suhu tubuh yang non kontak ya, itu menggunakan MLX 900614. Nah, jadi memang ada eh, sama untuk mengukur suhu tapi eh, beda peruntukan ya seperti itu. Makanya penting yang namanya paham datasheet ya. Datasheet itu yang berkaitan dengan spesifikasi dari sensor yang akan kita gunakan. Seperti itu ya, Mas Yogi. Ini saya percepat ya, karena waktunya juga terbatas. Agung Setiawan, izin bertanya, dalam kegiatan di alam sering terkendala lamanya sinyal internet. Adakah cara mengatasi hal tersebut dengan menerapkan IoT ya? Itu tadi ya, mirip dengan yang tadi yang saya jelaskan sebelumnya. Kita menggunakan, kalau memang area yang digunakan itu tidak tercover internet, ya kita rombak arsitekturnya ya. Kita gunakan protokol LoRa seperti itu. Nanti mungkin di pertemuan selanjutnya saya akan coba bahas sedikit seperti apa sebenarnya model arsitektur dari LoRa itu ya. Karena kalau LoRa itu dia menggunakan gelombang apa ya, gelombang radio ya. Dia punya frekuensi tertentu seperti itu. Jadi dia konsepnya receiver dan transmitter ya. Nanti receiver itu kan sebagai eh, gateway ya untuk terhubung ke internet. Jadi yang transmitternya itu yang ditempatkan di area yang tidak tercover internet. Nah, si gateway-nya ini ditempatkan di area yang tercover jaringan internet. Nah, antara receiver dan si gateway, antara transmitter dan receivernya itu nanti itu akan dikomunikasikan dalam protokol LoRa ya dengan jarak yang sudah sesuai dengan modulnya seperti itu. Jangan modulnya jangkauannya hanya 10 kilometer, tapi teman-teman tempatkan receiver dan transmitternya itu lebih dari 10 kilometer ya, itu tidak bisa seperti itu ya. Jadi penempatan jaraknya disesuaikan dengan spesifikasi dari modul yang digunakan. Seperti itu ya, Mas Agung. Kemudian, wah, ini ada banyak pertanyaan. Ada Mas Lutfi. Hadir, Pak. Bagaimana bentuk analisis kebutuhan IoT di smart home dan bagaimana meyakinkan klien serta penyusunan RAB untuk IoT tersebut. Nah, ini sudah berkaitan dengan apa ya? Teman-teman membangun solusi IoT untuk keperluan bisnis ya. Untuk keperluan bisnis tentunya teman-teman harus paham beberapa konteks ya. Teman-teman harus paham uh, model bisnisnya seperti apa. Uh, Bagaimana bentuk analisis kebutuhan IoT di smart home. Ya, teman-teman melakukan survei ya, survei di lapangan ya. Seperti apa kebutuhan-kebutuhan IoT di dalam rumah tangga misalnya. Dan ini yang dilakukan oleh Bardi ya, sehingga Bardi itu punya berbagai macam varian produk untuk IoT di rumah tangga ya. Hal yang paling sederhana kalau di rumah itu apa? Yang paling sangat-sangat sederhana adalah kita seringkali lupa mematikan atau menyalakan lampu ya. Ketika kita misalnya berada jauh dari rumah, kadang kita lupa mematikan lampu ya, itu salah satu masalah ya. Jadi semua proyek IoT penelitian itu harus berangkat dari yang namanya masalah. Jadi yang kalau kita mau bikin suatu penelitian, yang dicari dulu itu adalah masalahnya. Baru dari masalah itu kita susun solusinya seperti apa. Bukan solusinya dulu, baru masalahnya. Jangan sampai teman-teman bikin suatu proyek IoT, tapi tidak bisa menyelesaikan masalah apa-apa. Justru tidak ada masalah yang bisa diselesaikan dari solusi tersebut. Jadi logikanya dibenahi, yang dicari dulu itu adalah masalahnya. Baru solusinya seperti itu ya. Kemudian apa lagi kalau di smart home? eh, Masalahnya yang biasa juga adalah yang punya hewan peliharaan ya. Makanya di Bardi mereka juga bikin produk untuk auto smart feeder ya. Jadi mereka bisa mengontrol pemberian pakan dari jarak jauh seperti itu yang menggunakan aplikasi Bardi. Nah, kemudian ada lagi banyak lagi eh, masalah-masalah yang bisa diselesaikan apa namanya yang terdapat dalam kasus smart home ya. Contoh misalnya AC ya. Kita saya sering kali kalau pulang ke rumah ya, itu kalau nyalain AC kan eh, tidak langsung dingin ya. Makanya kadang itu kalau saya berpikir kalau gimana supaya kita bisa menyalakan AC dari jarak jauh gitu. Jadi sebelum pulang ke rumah saya sudah nyalain AC-nya terlebih dahulu, saya setting suhunya supaya begitu sampai di rumah itu AC-nya sudah langsung dingin. Dan itu ada produknya untuk AC ya yang baru dikeluarkan ya. Jadi semacam modul remote infrared. Karena kalau AC kan kontrolnya itu menggunakan infrared ya remote-nya itu.
Jadi ada modul infrared yang ditempatkan di ruangan satu ruangan dengan AC tersebut. Ya, kita bisa mengontrol off AC, setting suhu dan segala macam secara jarak jauh seperti itu. Ya, jadi kalau kita mau bikin apa namanya suatu proyek IoT, produk IoT ya kita harus betul-betul jeli melihat permasalahan apa yang ada di lingkungan tersebut. Dan itu yang oleh Bardi. Makanya Bardi bisa menghasilkan banyak sekali varian produk untuk IoT smart home seperti itu. Serta untuk penyusunan RAB, nah RAB kan itu terkait tentang budgeting ya, terkait dengan budgeting, kemudian pokoknya terkait dengan analisa-analisa bisnis. Nah ini untuk RAB ini mungkin nanti akan eh, saya bahas ketika bikin proyek akhir ya. Jadi nanti sekalian aja nanti saya bahas ketika bikin proyek akhir. Karena nanti harapannya proyek akhir teman-teman eh, itu bisa jadi sesuatu yang bisa dikomersilkan ya, bisa jadi bisnis. Bahkan kalau bisa teman-teman bisa bikin startup dari proyek IoT teman-teman, itu kenapa tidak seperti itu. Nah, kalau sudah berkaitan dengan bisnis ya teman-teman harus paham tentang RAB, model bisnis, model canvas dan segala macam. Nanti mungkin juga nanti ini akan ada pembahasan secara khusus ya di mentor expert ya tentang bagaimana menyusun model bisnis yang baik ya terkait dengan proyek IoT. Oke, seperti itu ya, Mas Lutfi. Kemudian Mas Ya, Pak, Gagas. sangat jelas. Ini saya percepat ya. Izin bertanya bagaimana sistem smart parking memastikan ketersediaan dan keadaan lain-lain bahkan dalam kondisi jaringan yang tidak stabil ya. Oke, ini tidak hanya smart parking ya, tapi semua sistem IoT ya. Uh, yang menjadi pertanyaan bagaimana ketika internetnya tiba-tiba terputus maksudnya. Contoh kita melakukan monitoring apa suhu yang paling sederhana suhu ya. Atau bukan suhu deh. Misalnya kita monitoring, kita bikin alat untuk counter penghitung jumlah orang. Jadi kita bikin suatu gate gerbang, ada sensor untuk mendeteksi orang yang lewat. Fungsinya apa? Untuk menghitung jumlah pengunjung dalam suatu gedung misalnya. Berapa orang yang masuk, berapa orang yang keluar. Ini mana data hitungan pengunjung itu secara real time dikirimkan ke sebuah server. Ya, jadi kita bisa sebagai pemilik gedung, kita bisa mengakses data tersebut. Ya. Yang menjadi pertanyaan, bagaimana sewaktu ketika alatnya running, jalan, tetap terhubung ke listrik, tapi tiba-tiba internetnya mati. Tapi proses penghitungannya masih terus berjalan. Otomatis kan tidak ada komunikasi data ya. Alatnya tetap jalan, tetap menghitung, hanya saja data yang tersebut tidak sampai ke kita. Nah, bagaimana bagaimana untuk eh, caranya supaya data tersebut tetap sampai? Nah, kita pakai yang namanya buffer ya. Jadi ada istilah yang namanya buffer. Buffer itu adalah penyimpanan yang sifatnya lokal. Nah, ini biasanya terjadi ketika sistem atau perangkat kita tiba-tiba offline. Offline artinya tidak terhubung ke internet ya, entah karena internetnya mati atau ada trouble dan segala macam seperti itu. Jadi ada penyimpanan lokal. Jadi data tersebut ketika eh, diambil dari sensor tidak langsung serta-merta dikirim ke server, tapi dikumpulkan dulu dalam suatu wadah yang disebut sebagai buffer. Buffer itu adalah penyimpanan lokal ya, penyimpanan lokal. Ketika internet terputus, datanya tidak akan hilang, jadi tetap tersimpan di buffer sampai sampai pada akhirnya internetnya sudah stabil, terhubung kembali, data yang tersimpan di buffer tadi langsung dikirim ke server seperti itu. Jadi tidak ada data yang hilang. Jadi walaupun internet terputus, kita masih punya backup datanya dalam bentuk buffer seperti itu. Jadi kalau teman-teman mau searching lebih lanjut ya, teman-teman searching aja buffer untuk internet ya. Jadi buffer itu untuk Internet of Things ya. Jadi buffer itu adalah penyimpanan lokal untuk proyek IoT. Oke, Pak Mas Walid, apa saja yang diperlukan di persiapan sebelum menggunakan CV dan kamera yang digunakan apakah tidak terbatas atau tidak? Oh ini terkait OpenCV ya, Computer Vision. Oke, yang pertama tentunya perangkatnya ya. OpenCV Computer Vision berarti menggunakan kamera. Sebenarnya kameranya eh, sebenarnya kameranya bebas-bebas saja, tapi semakin bagus kameranya ya semakin bagus gambar yang dihasilkan ya. Ini bisa menggunakan webcam eksternal ya. Ini saya biasanya bikin percobaan
OpenCV itu menggunakan webcam bawaan laptop ya, jadi tidak menggunakan webcam eksternal ya. Jadi pakai webcam bawaan laptop. Kemudian yang perlu diketahui bahwa OpenCV computer vision itu dia menggunakan program Python. Dan Python itu runningnya di PC ya. Kalau di microcontroller seperti Arduino itu belum bisa ya. Jadi dia runningnya di PC ya. Kalau teman-teman mau bikin proyeknya yang sifatnya compact, device-nya itu bisa menggunakan mini PC kayak Raspberry atau Jetson Nano, nah, itu bisa ya. Jadi device-nya yang perlu dipersiapkan, device sama kameranya seperti itu. Selebihnya adalah instalasi-instalasi software atau tools yang digunakan seperti itu. Misalnya kalau teman-teman menggunakan Python ya teman-teman install Python-nya, install IDE-nya untuk ngoding Python-nya, kemudian termasuk framework-framework dan library yang dibutuhkan untuk menunjang development-nya seperti itu. Oke ya, jadi kameranya sebenarnya bebas-bebas saja ya, tapi tentunya semakin bagus kameranya semakin bagus juga hasil pengambilan gambarnya seperti itu. Oke, ini pertanyaan terkait tugas LMS tentang diskusi laporan itu mekanisme seperti apa? Oke, ini sekalian saya bahas ya. Ya, ini kan seharusnya itu kalian sudah dibagi kelompok untuk diskusi kelompok yang topik untuk tugas LMS hari ini ya. Tapi dikarenakan kelompoknya, sebenarnya saya sudah mau bagi kelompok, tapi katanya disuruh hold dulu karena ada sedikit perubahan. Saya kurang tahu ya dari pihak kampus Merdekanya. Jadi masih mau diskusikan lagi, jadi diminta untuk ditahan dulu untuk bagi kelompoknya. Sedangkan hari ini ada tugas yang harus dikerjakan secara berkelompok. Mungkin saya minta saja teman-teman tugasnya ini dikerjakan secara individu saja, tidak apa-apa ya. Jadi teman-teman tetap mengerjakan tugas di LMS ini yang harusnya berkelompok, tapi eh, teman-teman kerjakan tugasnya secara individu saja seperti itu ya. Karena sebenarnya tugasnya itu hanya sekedar untuk mereview ya. Jadi nanti ada video yang di LMS, teman-teman diminta untuk mereview dari video tersebut ya. Jadi teman-teman untuk sementara kerjakan saja dulu secara individu ya di LMS itu. Oke. Kemudian ini anonim lagi deh. Selain penggunaan jaringan GSM untuk IoT outdoor, juga terdapat LoRa. LoRa sendiri memiliki jarak berapa jauh dan apakah bisa memiliki banyak data. Ini tadi ya, LoRa itu tergantung modulnya ya. Ada yang sekian kilometer, ada yang puluhan kilometer. Nah itu eh, masing-masing beda ya. Jadi LoRa itu bukan nama alatnya. LoRa itu adalah nama protokol komunikasinya. Dan modulnya itu ada berbagai jenis model spesifikasi seperti itu. Dan setiap modul itu ada daya jangkau, jaraknya tersendiri. Nah, seperti itu. Apakah bisa mengirimkan banyak data? Bisa ya. Jadi bisa mengirimkan lebih dari satu parameter data seperti itu. Rugi ya kalau misalnya alatnya mahal seperti itu, tapi cuma bisa mengirimkan satu parameter data ya untuk apa seperti itu. Nah, jadi LoRa juga bisa mengirimkan eh, lebih dari satu parameter data. Oke, seperti itu ya rekan-rekan. Oke, ada yang mau bertanya secara langsung? Silakan. Ini kita diskusi bebas ya. Silakan rekan-rekan kalau ada yang mau diskusi secara langsung. Jadi untuk tugasnya eh, teman-teman tetap mengerjakan ya. Eh, jadi nanti kelompoknya saya akan bagi belakangan ya. Jadi ini harusnya tugas kelompok yang diskusi di LMS. Tapi untuk sementara teman-teman kerjakan saja dulu secara individu ya, nggak apa-apa. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Sudah tidak ada yang mau bertanya? Mungkin saya Pak izin masuk. Ya, silakan Mas Waris. Saya ingin bertanya kan tadi Bapak ada menyebutkan bahwa untuk menjalankan OpenCV itu harus menggunakan Python ya, yang dijalankan di PC gitu. Ya, betul. Eh, yang sejauh yang saya tahu di microcontroller itu ada framework namanya MicroPython. Apakah itu bisa digunakan untuk OpenCV juga, Pak? Oh ya, betul. Ya, ya ada juga MicroPython ya. Jadi MicroPython itu adalah Python untuk microcontroller ya, makanya disebutnya sebagai MicroPython. Tapi untuk MicroPython itu belum support kayaknya untuk computer vision ya. Mungkin hanya untuk
Python apa program-program sederhana seperti itu. Karena seperti kita ketahui bahwa Python itu punya banyak sekali package ya, atau framework atau library ya, terutama library yang menunjang untuk computer vision, kemudian machine learning, deep learning, artificial intelligence. Itu punya banyak framework kayak TensorFlow, Keras, Scilab, dan banyak sekali. Nah, tapi hanya tidak semua framework tersebut bisa eh, dipakai di MicroPython ya. Walaupun sebenarnya basicnya sama-sama Python, hanya saja kan dia running di dua device yang berbeda ya. Satu microcontroller, satunya satunya adalah komputer ya, PC seperti itu. Antara microcontroller dan PC itu adalah dua perangkat yang punya spesifikasi yang berbeda seperti itu. Contoh misalnya adalah Raspberry ya. Raspberry itu masuk kategori PC ya, atau kita sebutnya sebagai mini PC. Nah, Raspberry dengan ESP32 itu dua perangkat yang apa ya, secara spesifikasi berbeda tentunya seperti itu ya. Jadi walaupun sama-sama menggunakan Python ya, tapi tidak semua framework Python yang bisa running di PC itu bisa di running juga di microcontroller ESP32 ya, menggunakan MicroPython seperti itu. Jadi ada keterbatasan seperti itu, Mas Suarits. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih juga. Ada lagi yang bertanya? Simpai. Ini. Saya Pak, izin Ya, bertanya ya, Pak. silakan. Terkait untuk LoRa itu tadi ya Pak. Jika kita memakai internet satelit itu apa juga bisa Pak untuk daerah pedalaman? Jika bisa itu cost-nya lebih murah mana ya Pak dari LoRa dengan internet satelit? Kayaknya kalau satelit kayaknya lebih mahal deh. Biasanya yang jaringan-jaringan satelit itu yang biasanya digunakan untuk telekomunikasi telekomunikasi di tengah hutan, kayaknya secara apa namanya, secara cost kayaknya lebih mahal deh. Tapi saya kurang tahu ya apakah yang satelit itu bisa digunakan juga untuk perangkat IoT atau tidak ya. Kalau misalnya untuk komunikasi kayak seluler apa segala macam, biasanya bisa menggunakan jaringan yang mengandalkan satelit, dan katanya costnya jauh lebih mahal sebenarnya ya untuk pemakaian paket datanya dan lain-lain seperti itu. Ada lagi? Iya. Ya. Kemudian kemudian ada lagi, Mas, siapa tadi yang bertanya? Terima kasih Pak. Udah. Oke, baik. Terima kasih Mas Agung Setiawan. Ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Ada lagi yang mau bertanya? Sudah tidak lagi? Kalau memang sudah tidak ada, mungkin bisa kita cukupkan untuk pertemuan kita pada siang hari ini. Selanjutnya kalau ada diskusi lebih lanjut, itu bisa melalui grup ya. Bisa melalui grup. Nanti juga mungkin hari Selasa kita akan, sorry, bukan hari Selasa, hari Rabu ya, di Discord mungkin kita akan diskusi lagi tentang proyek rencana untuk proyek akhir ya, proyek akhir. Nanti ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan terkait dengan bagaimana spesifikasi atau model untuk pengerjaan proyek akhirnya seperti itu. Untuk saat ini kita belum bisa share ya, termasuk dengan kelompoknya. Jadi untuk sementara yang kerja kelompok ini dikerjakan secara individu saja dulu di LMS seperti itu. Jangan lupa untuk selalu mengisi presensi di setiap harinya, dan juga tugas-tugasnya saya harap bisa selesai di hari yang sama ya. Diusahakan bisa selesai di hari yang sama. Jangan sampai tugasnya dibuat menumpuk ya, seperti itu. Biar teman-teman bisa maksimal dalam pengerjaan tugasnya seperti itu. Oke, sudah tidak lagi yang mau ditanyakan? Kalau sudah tidak ada, saya tutup ya untuk hari ini. Terima kasih banyak rekan-rekan. Mungkin untuk terakhir, untuk sesi ya, untuk apa namanya, resensi ya, kita butuh dokumentasi dulu. Silakan teman-teman bisa diaktifkan camnya.
Kita ambil gambar. Mas Riko, ini masih record ya, Mas Riko? Masih terrecord, Pak. Oke, Mas Riko bisa dibantu juga untuk screenshot ya. Kalau sudah selesai di screenshot, nanti bisa di recording. Oke, baik. Bisa minta tolong ke teman-teman agar on cam terlebih dahulu. Silakan teman-teman yang bisa on cam. Oke. Oke. Udah ini mentok nih, Dicek kok. Bang Billy, Mas Rangga, Kalau tidak Bang memungkinkan, Bimbi. tidak apa-apa ya. Oke, oke. Siap. Oke, aku mulai. 1, 2, 3. Oke, satu lagi lah. Ganti gaya. Boleh. Gaya bebas. 1, 2, 3. Woi, makan tuh. Oke, sudah. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih banyak ya rekan-rekan yang sudah hadir. Nanti screenshotnya Mas Riko tolong di-share di grup. Kemudian recordnya nanti share juga ke saya ya di Google Drive atau apapun itu ya. Nanti terima kasih banyak ya Mas Riko ya sudah bantu untuk fasilitasi recordnya segala macam. Oke, terima kasih ya rekan-rekan yang sudah hadir. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Kalau ada yang mau diskusikan, kita bisa ngobrol di grup ya. Oke, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Sama-sama, Pak. Pak. Terima kasih Terima kasih, Pak Pak. Rifki. Sama-sama. Siang, Pak. Terima kasih, Pak.